Om Swastiastu, di sini kami dari kelompok terakhir yaitu akan membahas dua materi yang dimana materi tersebut yaitu yang pertama sistem basis data paralel dan sistem basis data terdistribusi. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami yaitu yang pertama dengan saya IKD Rizky Aditya Putra dengan NIM 2115091085 dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Mas Putri dengan NIM 1150994 dan teman saya. Perkenalkan, saya Gede Ananta Cahaya Meswara dengan NIM 21150911084. Selanjutnya kami akan bahas apa itu sistem basis data paralel. Sebelum masuk ke materi, di sini materi yang akan dibahas yaitu pengertian database paralel, keuntungan database paralel, kekurangan database paralel, arsitektur database paralel, elemen kunci pengelolaan database paralel, paralelisme query, dan teknik pemartisian data. Yang pertama kami akan bahas mengenai pengertian database paralel, yang dimana database paralel adalah sistem manajemen basis data yang dirancang secara paralel dalam menggunakan prosesor dan disk. Tujuan dari sistem basis data paralel biasanya untuk memastikan bahwa sistem basis data dapat terus bekerja dengan kecepatan yang dapat diterima meskipun ukuran basis data dan jumlah transaksi meningkat. Yang kedua yaitu akan membahas keuntungan dan kekurangan dari sistem basis data paralel. Keuntungan dari sistem basis data paralel yaitu yang pertama meningkatkan throughput atau skala dari database, peningkatan waktu respon, kemungkinan untuk melayani sejumlah besar pengguna, berguna untuk aplikasi dan meminta database yang sangat besar, dan untuk memproses tingkat transaksi yang sangat besar. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kinerja yang substansial, yang selanjutnya meningkatkan ketersediaan sistem, yang terakhir yaitu fleksibilitas yang lebih besar. Adapun kekurangan dari database paralel yaitu lebih banyak biaya di awal, masalah interferensi, dan masalah miring dari penyimpanan basis data tersebut. Selanjutnya akan membahas dengan arsitektur database paralel, yang dimana arsitektur database paralel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama memori bersama atau arsitektur database paralel banyak CPU, yang dimana dalam sistem memori bersama komputer memiliki beberapa CPU aktif secara bersamaan yang terhubung ke jaringan interkoneksi dan dapat dibagi memori utama tunggal dan kumpulan penyimpanan disk yang umum. Dengan demikian, dalam arsitektur memori bersama, suatu salinan dari sistem operasi multi-thread dan DBMS multi-thread dapat didukung banyak CPU. Ini merupakan gambaran dari memori bersama, yaitu terdapat satu buah database yang dimana mencakup 4 atau banyak dari CPU dan 3 buah disk dan satu buah memori inti. Selanjutnya yaitu manfaat dari arsitektur memori bersama. Salah satunya yaitu komunikasi antara CPU sangat efisien. Database dapat diakses oleh CPU apapun tanpa dipindahkan dengan perangkat lunak lainnya. Sebuah CPU dapat mengirim pesan ke CPU lain jauh lebih cepat dengan menggunakan penulisan memori yang biasanya memakan waktu kurang dari mikrodetik dibandingkan dengan mengirim pesan melalui mekanisme komunikasi. Selanjutnya yaitu Serendix Architecture, yaitu dalam sistem DIC bersama, beberapa CPU terpasang ke jaringan interkoneksi dan setiap CPU memiliki memori sendiri, tetapi semua memiliki akses ke penyimpanan disk yang sama atau lebih umum ke array disk bersama. Oleh karena itu, semacam skema penguncian global diperlukan untuk memastikan pemeliharaan integritas data. Kadang-kadang arsitektur Serendix juga disebut sebagai sistem basis data paralel. Ini merupakan gambaran sebuah database Serendix yang dimana hampir sama dengan database bersama sebelumnya,
terdapat sebuah database yang mencakup beberapa CPU dan disk, tetapi perbedaan dari database sebelumnya, setiap CPU memiliki memori individu masing-masing. Manfaat dari arsitektur shared disk salah satunya yaitu setiap CPU memiliki memori sendiri. Bus memori bukanlah hambatan. Arsitektur shared disk mudah untuk menyeimbangkan beban karena data tidak harus dibagi secara permanen di antara CPU yang tersedia. Yang ketiga yaitu shared noting multipath, CPU parallel database architecture. Dalam sistem shared noting, beberapa CPU terpasang ke jaringan interkoneksi melalui sebuah node dan setiap CPU memiliki memori lokal dan penyimpanan disk. Tetapi tidak ada dua CPU yang dapat mengakses area penyimpanan disk yang sama. Semua komunikasi antara CPU dilakukan melalui jaringan interkoneksi berkecepatan tinggi. Node berfungsi sebagai server untuk data pada disk atau disk yang memiliki oleh node tersebut. Gambarannya agak berbeda dengan database yang sebelumnya, yaitu ada sebuah database, tetapi setiap dua CPU dibagi menjadi dua, yaitu dua CPU memiliki satu disk yang dapat diakses oleh CPU yang sama dan memiliki memori individual masing-masing. Tetapi CPU yang berhalangan atau berbentrokan dari CPU sebelumnya tidak bisa mengakses atau menyimpan database-nya ke CPU sebelumnya. Manfaat dari arsitektur shared noting yaitu salah satunya arsitektur shared noting meminimalkan pertikaian antara CPU dengan tidak berbagi sumber daya dan karena itu menawarkan skalabilitas tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu elemen kunci pengelolaan database paralel. Untuk elemen kunci pengelolaan database paralel dibagi menjadi 4 bagian, yaitu percepatan, mengunci, meningkatkan, dan sinkronisasi. Yang pertama yaitu percepatan. Percepatan adalah properti di mana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas berkurang dengan peningkatan jumlah CPU dan disk secara paralel. Dengan kata lain, percepatan adalah properti menjalankan tugas tertentu dalam waktu yang lebih singkat dengan meningkatkan tingkat paralel. Untuk rumus terdapat dua bagian yaitu TO dan TP. TO adalah waktu eksekusi tugas pada mesin asli atau lebih kecil. Yang kedua ya TP, waktu eksekusi tugas yang sama pada mesin paralel atau lebih besar. Untuk rumus dari percepatan yaitu speed up sama dengan TO per TP. Untuk gambar yang kedua yaitu hasil dari perumusan speed up atau percepatan dari sebuah sumber daya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai uh, sinkronisasi. Sinkronisasi adalah koordinasi tugas-tugas bersamaan, di mana untuk keberhasilan pengoperasian sistem basis data paralel, tugas harus dibagi sedemikian rupa sehingga persyaratan sinkronisasi lebih sedikit. Itu juga perlu untuk kebenaran dengan persyaratan sinkronisasi yang lebih sedikit, peningkatan kecepatan dan peningkatan yang lebih baik dapat dicapai. Selanjutnya itu materi mengunci, di mana mengunci ini merupakan metode sinkronisasi tugas bersamaan, baik mekanisme penguncian internal maupun eksternal, di mana bila digunakan untuk sinkronisasi tugas yang diperlukan oleh sistem basis data paralel. Untuk penguncian eksternal, manajer kunci terdistribusi atau DLM digunakan, yang merupakan bagian dari perangkat lunak sistem operasi. Dan di sini yang selanjutnya yaitu paralelisme query. Paralelisme query dibagi menjadi
dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu paralelisme input atau output atau I per O. Di mana paralelisme input atau output ini merupakan bentuk paling sederhana dari paralelisme, di mana relasi tabel dipartisi pada banyak disk untuk mengurangi waktu pengambilan relasi dari disk, dan perlu diketahui pada paralelisme input atau output ini terdapat 4 bagian, di mana yang pertama itu paralelisme intra permintaan, yang kedua itu paralelisme intra operasi, yang ketiga itu paralelisme antar permintaan, yang keempat itu paralelisme antar operasi. Nah, di sini paralelisme intra permintaan ini merupakan atau mengacu pada eksekusi satu query secara paralel pada banyak CPU menggunakan teknik arsitektur share nothing parallel. Contohnya itu antar permintaan ini itu dijalankan secara paralel, di mana disebut juga dengan pemrosesan transaksi paralel, di mana untuk meningkatkan sistem pemrosesan transaksi untuk mendukung sejumlah besar transaksi per detik. Selanjutnya itu intra operasi, di mana intra operasi ini merupakan query yang dijalankan secara paralel, di mana dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu paralelisme pipa, yang kedua itu paralelisme independen. Yang terakhir yaitu paralelisme antar operasi, di mana paralelisme antar operasi ini merupakan eksekusi setiap operasi individu dari suatu tugas seperti pengurutan, proyeksi, penggabungan, dan lainnya. Selanjutnya itu teknik pemartisian data. Dan di sini dapat dilihat bahwa pada gambar di layar, di mana ini merupakan teknik pemartisian data. Selanjutnya itu apa itu sistem basis data terdistribusi? Dapat kita lihat pada penjelasan selanjutnya. Di sini materi yang akan dibahas yaitu pengertian database terdistribusi, yang kedua itu arsitektur database terdistribusi, yang kedua itu kekurangan database terdistribusi, yang keempat itu keuntungan database terdistribusi, yang kelima yaitu desain sistem database terdistribusi atau DDMS, dan terakhir yaitu kontrol pemulihan dalam database terdistribusi. Dapat kita ketahui bahwa database terdistribusi merupakan jenis database yang memiliki kontribusi dari database umum serta informasi yang ditangkap oleh komputer lokal. Nah, di sini database terdistribusi ini tidak di satu tempat dan didistribusikan di berbagai situs organisasi. Sistem database terdistribusi muncul dari kebutuhan untuk menawarkan basis data lokal otonomi di lokasi yang tersebar secara geografis. Nah, di sini penjelasan mengenai keuntungan dan kekurangan. Keuntungan yang pertama yaitu berbagi data, di mana pengguna di satu situs dapat mengakses data yang berada di situs lain dan pada saat yang sama mempertahankan kontrol atas data di situs mereka sendiri. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi pemrosesan dengan menjaga data tetap dekat dengan titik yang paling sering digunakan. Yang terakhir yaitu pengelolaan data terdistribusi yang efisien dengan berbagai tingkat transparansi. Kekurangannya yang pertama yaitu pemulihan kegagalan lebih kompleks, yang kedua itu peningkatan kompleksitas dalam desain dan implementasi sistem, yang ketiga itu potensi bug lebih besar, yang terakhir itu transparansi yang meningkat mengarah pada kompromi, di mana antara kemudahan pengguna dan biaya overhead untuk menyediakan transparansi. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur database terdistribusi, di mana sistem database terdistribusi menggunakan arsitektur client atau server untuk memproses permintaan informasi
Komputer dalam sistem terdistribusi dapat bervariasi dalam ukuran dan fungsi, mulai dari workstation hingga sistem mainframe. Nah, komputer dalam sistem database terdistribusi ini disebut juga dengan sejumlah nama yang berbeda, seperti situs atau node. Struktur umum dari sistem basis data terdistribusi ditunjuk pada gambar di samping. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar database terdistribusi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara database paralel dan terdistribusi. Dapat kita lihat bahwa basis data terdistribusi biasanya terpisah secara geografis, di mana dikelola secara terpisah dan memiliki interkoneksi yang lebih lambat. Sedangkan dalam sistem basis data terdistribusi, transaksi lokal dan global dibedakan. Selanjutnya yaitu properti yang diinginkan dari database terdistribusi. Nah, di sini di properti ini dibagi menjadi dua, di mana yang pertama yaitu independensi data terdistribusi, dan yang kedua itu otomisitas transaksi terdistribusi. Nah, di sini independensi terdistribusi adalah di mana properti independensi data terdistribusi memungkinkan pengguna untuk menanyakan query tanpa menentukan di mana relasi referensi atau salinan atau fragment relasi berada. Prinsip ini merupakan perpanjangan alami dari independensi data fisik dan logis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi pada atomisitas transaksi terdistribusi. Pada properti atomisitas transaksi terdistribusi memungkinkan pengguna untuk menulis transaksi yang mengakses dan memperbarui data di beberapa situs, sama seperti mereka akan menulis transaksi melalui data lokal murni. Secara khusus, efek transaksi di seluruh situs harus terus bersifat atomik, artinya semua perubahan tetap ada jika transaksi dilakukan dan tidak ada yang bertahan jika dibatalkan. Selanjutnya, arsitektur database terdistribusi. Pada arsitektur database terdistribusi memiliki 3 bagian, yaitu meningkat arsitektur, klien atau serveratkan, yang kedua kolaborasi sistem server, yang ketiga sistem perantara. Arsitektur klien atau server adalah arsitektur di mana beban kerja terkait DBMS berada dibagi menjadi 2 komponen logis, yaitu klien dan server, yang masing-masing biasanya dijalankan pada sistem yang berbeda. Klien adalah pengguna sumber daya, sedangkan server adalah penyedia sumber daya. Arsitektur klien atau server memiliki 1 atau lebih proses klien dan 1 atau lebih proses server. Di sini adalah gambar dari arsitektur klien atau server. Nah, dalam arsitektur server yang berkolaborasi, ada beberapa server basis data. Masing-masing mampu menjalankan transaksi terhadap data lokal yang secara kooperatif mengeksekusi transaksi yang mencangkup banyak server. Ketika server menerima query memerlukan akses ke data di server lain, itu menghasilkan permintaan yang
sesuai subquery untuk dieksekusi oleh server lain dan menggabungkan hasilnya untuk menghitung jawaban atas query awal. Arsitektur database middleware juga disebut middleware akses data dirancang untuk memungkinkan satu query menjangkau beberapa server tanpa mengharuskan semua server database mampu mengelola strategi eksekusi multi-kutipan tersebut. Middleware akses data memberi pengguna antarmuka yang konsisten ke beberapa DBMS dan sistem file secara transparan. Middleware akses data menyederhanakan lingkungan heterogen untuk pemrograman dan memberi pengguna cara yang lebih mudah untuk mengakses data langsung di berbagai sumber. Ini berikut gambar arsitektur sistem middleware. Selanjutnya, desain sistem database terdistribusi atau disebut DDBS. Nah, pada desain sistem database terdistribusi memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama alokasi data, replikasi data, dan fragmentasi data. Nah, pada fragmentasi data mempunyai juga 3 bagian. Yang pertama itu fragmentasi campuran data, fragmentasi data, fragmentasi vertikal, fragmentasi horizontal. Kontrol pemulihan dalam database terdistribusi. Pada pemulihan basis data terdistribusi bertujuan untuk menjaga atomisitas dan daya tahan transaksi terdistribusi. Database harus menjamin bahwa semua penyataan dalam transaksi terdistribusi atau tidak terdistribusi, baik melakukan atau memutar kembali sebagai satu unit. Efek dari transaksi yang sedang berlangsung harus tidak terlihat oleh semua transaksi lain di semua situs. Next, Riz. Nah, pada kontrol pemulihan dalam database terdistribusi memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama commit 2 fase atau 2 PC, yang kedua commit 3 fase atau 3 PC. Pada commit 2 fase, protokol commit 2 fase adalah teknik paling sederhana dan paling banyak digunakan untuk pemulihan data kontrol konkurensi di lingkungan basis data terdistribusi. Mekanisme 2PL menjamin bahwa semua server basis data yang berpartisipasi dalam transaksi terdistribusi, baik semua commit atau batalkan semua. Dalam sistem basis data terdistribusi, setiap subtransaksi atau yaitu bagian dari transaksi yang dieksekusi di setiap situs harus menunjukkan bahwa ia siap untuk berkomitmen. Berikut ini adalah gambar. Protokol commit. Lanjut. Protokol commit 3 fase atau 3 PC adalah perpanjangan dari protokol commit 2 fase yang menghindari batasan pemblokiran dari protokol commit 2 fase. 3 PC adalah non pemblokiran untuk kegagalan situs, kecuali jika terjadi kegagalan semua situs,
itu menghindari pemblokiran bahwa jika situs koordinator gagal selama pemulihan, 3 PC mengasumsikan bahwa tidak ada partisi jaringan yang terjadi dan tidak lebih dari jumlah situs yang telah ditentukan gagal. Berikut gambar dari commit 3 fase 3 PC. Baik, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, di sini ada beberapa referensi tambahan dari materi yang kami ambil, yaitu dari beberapa web. Salah satunya dari Script, Springer, dan web orang. Untuk presentasi kali ini kami tutup dengan Para Mas Santi. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Para Mas Santi. Om Santi Santi Santi.